Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Laboratorium Informatika. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Laboratorium Informatika di mata praktikum Teknik Kompilasi dengan saya Dimas Renaldi Sriwirawan sebagai PJ. Yang bakalan kita bahas di pertemuan 2 ini adalah lanjutan dari pertemuan 1, di mana pertemuan 1 kita itu membahas tentang analisis leksikal. Pada pertemuan 2 ini kita membahas tentang analisis sintaks atau parsing, ya. Nah, analisis sintaksis itu merupakan tahap kedua dalam tahapan komputasi yang bertujuan untuk menyusun dan mengelompokkan token-token yang diperoleh dari tahap analisis leksikal. Nah, bentuk sintaksnya itu yang dikumpulin itu seperti prosedur, statement, dan expression. Terus itu tuh menghasilkan sebuah pohon sintaks yang dapat digunakan untuk semantics analyzer yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber. Misalnya, operator penjumlahan, maka semantic analyzer akan mengambil aksi apa yang akan harus dilakukan. Ya contohnya kayak positif gitu. Oh, kalau positif tandanya dia harus melakukan penambahan gitu. Nah, dalam pemrosesan kode sumber dalam bahasa pemrograman, parser adalah sebuah komponen yang bertanggung jawab untuk menganalisis struktur sintaksis dari kode yang telah diurai menjadi token oleh lexer tadi yang pada pertemuan 1. Nah, proses kerja parser adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan token dari lexer atau analisis leksikal. Lalu kedua, analisis sintaksis atau parsing. Lalu pembangunan abstrak syntax tree atau AST. Dan penggunaan abstrak syntax tree. Nah, untuk penerimaan token sendiri, lexer atau lexical analyzer adalah tahap awal dalam proses kompilasi yang bertugas memecah kode sumber menjadi token. Token ini merupakan representasi atomik dari komponen-komponen kode seperti kata kunci, operator, dan literal. Nah, setelah itu parser menerima deretan token ini sebagai input untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi kan kalau pada lexer kan kita kemarin lihatnya itu plus, minus gitu, operan, terus number. Nah, sedangkan kalau misalnya di parser itu deretan itu dianalisis lagi gitu. Nah, parser mengorganisir token-token tersebut sesuai dengan aturan sintaksis yang ditetapkan oleh grammar bahasa pemrograman yang digunakan. Grammar ini biasanya ditulis dalam bentuk notasi seperti Backus Naur Form atau BNF atau Context Free Grammar atau CFG. Proses ini melibatkan pemetaan token ke dalam suatu struktur yang lebih kompleks seperti ekspresi, pernyataan, dan juga blok kode. Nah, terus pembangunan AST nih. Setelah mengelompokkan token berdasarkan aturan grammar, parser membangun AST. Nah, setiap node dalam AST itu mewakili komponen sintaksis tertentu. Nah, AST-nya itu direpresentasikan secara hierarkis. Node pada tingkat atas merupakan pernyataan atau ekspresi utama, sementara cabang-cabangnya menggambarkan komponen-komponen dari pernyataan tersebut. AST menyaring informasi yang tidak relevan seperti tanda kurung atau titik koma dan fokus pada elemen-elemen penting yang diperlukan untuk memahami logika program. Setelah itu penggunaan AST yang dihasilkan digunakan dalam tahap-tahap berikutnya dari kompilasi atau interpretasi seperti analisis semantik, optimasi kode, dan generasi kode. AST juga memudahkan transformasi kode seperti refaktorisasi atau pengoptimalan karena strukturnya yang lebih abstrak dan mudah untuk dimanipulasi. Nah, sekian dulu. Kita langsung lanjut aja ke activity-nya. Oke, buat activity-nya kita mencoba melanjutkan dari yang sebelumnya ya. Masih pakai identifikasi ya. Ya, kita pakai yang lexer. Terus kita bikin parser. Kalau yang tadi itu sebelumnya kita cuma lexer doang ya. Kita cuma nyari tahu arti dari suatu huruf. Sekarang kita bikin parsernya di mana kita mencari arti dari keseluruhan hurufnya ya. Jadi kalau tadi kan kita cuma nyari tuh angka apa, terus operan apa. Nah, kalau di sini sekarang kita
udah melakukan iniannya, udah melakukan yang disuruh gitu. Oke, di sini ada codingannya. Ini parser, yang tadi lexer, jadi sekarang ditambah parser. Ini codingannya. Nah, buat hasilnya ya, yang aku mau teman-teman itu running ini text inputnya ini itu running pertama ya. Kalau udah nanti hasil evaluasinya pasti 13. Terus abis itu teman-teman running kedua. Oke, buat tugas activity-nya aku mau teman-teman sini pakai angka npm teman-teman semua, tapi dibagi lagi jadi 2. Jadinya ini kan text input ini kan ada 1. Nah, nanti dibikin 1 lagi ya. Jadi text inputnya nanti ada 2. Text input yang pertama itu 4 angka pertama, text input yang kedua itu 4 angka terakhir. Nah, buat ketentuannya, buat text input 1 itu pakainya plus bintang plus ya, tambah kali tambah. Sedangkan buat text input 2-nya itu kali tambah kali. Jadi gini. Sini kali tambah kali. Nah, di sini aku nggak meragain ya, ngeprint AST sama hasil evaluasi untuk text input 2, tapi nanti itu harus kamu lakukan. Itu. Buat laporan akhirnya kasih tahu perbedaan ya, kasih tahu perbedaan antara codingan ini ya, yang ada 2 ini sama codingan yang cuman 1 ini gitu. Terus juga nggak usah per baris, nggak apa-apa. Terus juga kasih tahu langkah-langkahnya kenapa outputnya seperti itu. Jadi fase apaan aja yang udah mereka laluin gitu. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan.